Anak-anak jangan lupa like and subscribe ya. Dan tekan tanda loncengnya agar supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tema 1 subtema 2, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, ada yang masih ingat tidak, apa sih contohnya perkembangan dan pertumbuhan manusia? Ya, contohnya adalah ketika kalian masih bayi lalu tumbuh dan berkembang menjadi balita, setelah itu anak-anak, setelah itu remaja dan dewasa. Nah, sekarang kita belajar tema 1 subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tentang apa ya? Tentang pertumbuhan hewan. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk fokus dahulu ya nak. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Fokus, 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 fokus. Yes. Satu kali lagi ya nak. Tepuk fokus. Kalau kita ingin belajar, maka kita harus fokus. Fokus, 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 fokus. Yes. Nah, sebelum kita mulai materi, yuk kita saksikan dulu yuk tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, siapa di sini yang mempunyai hewan peliharaan seperti kucing? Kira-kira yang mempunyai hewan peliharaan seperti kucing, apakah kalian pernah mengamatinya? Tidak ya? Nah, kucing itu bertelur atau melahirkan ya? Contoh hewan lain, ayam. Nah, ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini Ibu akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan hewan serta perkembangbiakannya. Setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh salah satunya adalah hewan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat jenis hewan, baik hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar. Pasti hewan tersebut mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Anak-anak, setiap hewan itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya, tergantung faktor yang mempengaruhi hewan tersebut. Nah, contohnya misalnya kalian mempunyai 2 ekor kucing yang kalian pelihara di rumah. Tetapi kucing yang pertama ukurannya lebih kecil dari kucing yang lainnya. Nah, itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kucing tersebut. Apa ya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan? Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan itu ada 2 anak-anak. Contohnya nih, pertama faktor internal. Apa ya faktor internal? Faktor internal ialah faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, meliputi 1. Genetik dari induknya atau dari ibunya, 2. Hormon dalam tubuh hewan. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan. Faktor yang ada di luar tubuh hewan meliputi contohnya nih,
faktor karena makanan dan minuman. Yang kedua, aktivitas tubuh. Ketiga, suhu udara. Yang keempat, oksigen. Yang kelima, karena sinar matahari. Apa ya perbedaan antara perkembangan dan perkembangbiakan hewan itu? Adalah kalau perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik hewan. Contohnya nih, misalnya burung ketika menetas dia masih belum bisa terbang. Tetapi seiring jalannya waktu, perkembangan organ-organ dan fisik burung tersebut mulai berkembang dan dia bisa terbang tanpa adanya bantuan. Contoh perkembangan kepada hewan lain. Contohnya nih seperti kucing. Nah, tadinya hewan ini berupa anak kucing. Lalu seiring dengan jalannya waktu, lama-kelamaan kucing ini menjadi besar, yaitu menjadi kucing dewasa. Nah, ini adalah contoh perkembangan kepada kucing. Sedangkan perkembangbiakan itu apa ya? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau untuk mempunyai anak. Perkembangbiakan kepada hewan itu ada cara-caranya loh, Nak. Nah, di sini ada cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara bertelur yang biasa disebut ovivar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya pada hewan ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lainnya. Contoh perkembangbiakan yang kedua adalah melahirkan yang disebut vivivar. Contoh hewan yang melahirkan adalah seperti kucing, kuda, sapi, kerbau, dan hewan lain yang melahirkan. Nah, itu adalah contoh perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Gambar ini adalah gambar pertumbuhan dan perkembangan hewan ayam. Dari mulai bertelur, lalu menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh menjadi ayam dewasa. Di sini kalian masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup? Nah, salah satunya adalah pertumbuhan, makanan, serta minum. Contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam, apa ya? Contohnya adalah bebek, burung, angsa. Ini termasuk hewan unggas karena hewan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam. Coba kita lihat gambar tersebut. Perubahan apa ya yang terjadi pada ayam? Nah, perubahan yang terjadi pada ayam dari mulai telur, lalu telur tersebut menetas, kemudian menjadi anak ayam, lalu anak ayam tersebut tumbuh menjadi ayam dewasa. Faktor apa saja ya yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Contohnya, faktor dari makanan dan minuman. Ada juga suhu udara. Untuk ayam itu tumbuh dan berkembang memerlukan makanan dan minuman. Tetapi suhu udara juga harus diperhatikan karena ayam itu tidak tahan dengan hidup di cuaca yang dingin. Apalagi kalau sering hujan. Ayam ini sukanya di tempat yang hangat. Kalau di tempat yang dingin, mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, Nak. Anak-anak, cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis, seperti contoh berikut.
Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Cobalah berarti mengikuti contoh yang ada. Nah, untuk pelajaran SPDP ini kalian disuruh membuat gambar hewan. Kalian bisa ambil buku gambar atau buku tulis kalian. Nah, untuk pertama-tama kita membuat garis dulu ya. Nah, dari kertas yang kosong kalian membuat garis seperti vertikal. Seperti ini garisnya. Lalu dari kertas yang kosong kalian bisa membuat garis horizontal. Setelah itu dari kertas yang kosong pula kalian bisa membuat garis melengkung seperti ini. Nah, untuk membuat gambar ayam, kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, kalian membuat lingkaran dahulu. Lalu yang kedua, kalian membuat leher. Dan yang ketiga, membuat kaki ayam. Setelah itu, langkah yang keempat, kalian membuat jalu, membuat sayapnya, lalu matanya, dan diberikan ekor. Nah, lalu diwarnai ya, Nak. Nah, ini gambar induk ayam. Untuk membuat anak ayamnya, kalian bisa menirukan gambar seperti ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya, Nak. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelurnya 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, di setiap kandang berisi 10 anak ayam. Dari ayam betina yang pertama. Nah, kandang yang kedua berisi 10 anak ayam juga dari ayam betina yang kedua. Maka jumlahnya adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi banyak anak ayam Udin itu ada 20 anak ayam. Anak-anak masih ingat untuk penjumlahan berulang seperti ini. Nah, bisa diubah menjadi perkalian, yaitu berapa tadi kandangnya? Ada 2. Berapa anak ayamnya? 10. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 2 dikali 1, 2. Nolnya kita pindahkan. Nah, berarti hasilnya 20. Anak-anak, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing kandang tersebut 12 ekor ayam. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, masing-masing kandang ini berjumlah 12 ekor ayam. Ada 3 kandang, maka jumlah keseluruhannya adalah 12 ditambah 12 tambah 12. 12-nya ada 3 sama dengan 36 ekor ayam. Jika ditulis dalam perkalian adalah 12-nya ada berapa? Ada 3. Berarti 3 dikali 12 sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut adalah dengan cara panjang anak-anak. Tadi masing-masing kandang berisi 12 anak ayam. Nah, 12 ini kita buat penjumlahan cara panjang dulu, yaitu 12 dibuat panjang sama dengan 10 tambah 2. Lalu kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Karena tadi banyaknya kandang ada 3, maka kita kalikan 3 dikali 10 sama dengan 30. Setelah dikalikan 10, angka 3 kita kalikan lagi dengan angka 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita letakkan di satuan anak-anak. Harus lurus ya, Nak. Baru kita jumlahkan. 0 ditambah 6 sama dengan 6.
Nah, 3, karena 3 tidak ada temannya, maka bilangan 3 ini kita turunkan. Lalu kita jumlahkan. Berarti jumlahnya 36. Ini adalah cara panjang. Anak-anak, ini adalah cara bersusun pendek perkalian. Di sini ada contoh 210 dikali 2. Caranya, angka yang ada di atas ini kita kalikan dulu semuanya dengan angka yang ada di bawah. Yang pertama dari satuannya dahulu yang ada di belakang, yaitu bilangan 0 dikali 2. 0 dikali 2 sama dengan 0. Kita tulis 0. Setelah itu puluhannya yang ada di depannya. Berarti bilangan 1 dikali 2 berapa? Ya, 2. Maka kita tulis 2. Lalu yang terakhir ratusannya. Berapa ratusannya? Yaitu bilangan 2 dikali 2. Ya, 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 adalah 4. Maka kita tulis di sini 4. Nah, jadi hasilnya 210 kali 2 adalah 420. Itu adalah cara perkalian bersusun pendek. Anak-anak, setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang juga kepala. Ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Jadi kita tidak boleh mengejeknya ya, anak. Mengajak teman kita berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan itu malahan lebih baik. Yang kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman kita. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila keberapa ya? Ayo, sila keberapa? Yaitu sila kedua. Makanya kita sesama teman, sama manusia harus saling menghargai dan menyayangi. Anak-anak, jika kamu melihat salah satu teman kamu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat, sikap apa ya yang akan kamu lakukan? Nah, tentunya kamu pasti akan menegur atau menasihati teman yang mengejek, karena mengejek itu tidak baik. Dan meminta teman yang mengejek tersebut untuk meminta maaf kepada yang diejek dan mengajaknya bermain bersama. Jadi sesama teman kita tidak boleh saling mengejek ya. Sekian dan terima kasih anak-anak kelas 3 yang soleh dan soleha. Salam sehat dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.